Pada masa keemasan Baghdad, ketika sungai Tigris mengalir tenang membawa bayangan kubah-kubah emas ke permukaannya, istana megah Khalifah Harun al-Rashid berdiri sebagai lambang kemuliaan ilmu dan peradaban. Aula besarnya dipenuhi pilar marmer, lentera kristal yang menggantung tinggi, serta hamparan permadani Persia yang begitu lembut hingga langkah kaki nyaris tak bersuara. Hari itu suasana istana berbeda dari biasanya. Para ulama, penyair, filsuf, dan pejabat negeri telah diundang untuk menyambut seorang tamu dari Romawi. Ia disebut-sebut sebagai pastor besar yang terkenal akan kefasihan lidahnya dan keberaniannya berdebat di banyak negeri. Pintu aula dibuka perlahan. Masuklah seorang lelaki tinggi berjubah panjang berwarna ungu gelap dengan hiasan benang emas di tepinya. Di dadanya tergantung salib perak besar yang berkilau terkena cahaya lentera. Wajahnya tegas, dagunya terangkat, langkahnya mantap seakan lantai istana adalah miliknya sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para hadirin. Itukah pastor dari Romawi itu? Katanya ia tak pernah kalah debat. Lihat cara ia berjalan, seolah Baghdad ini muridnya. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan tenang. Sorot matanya bijak, tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Ia mempersilakan tamu itu duduk di tempat kehormatan yang telah disediakan. Namun sebelum dipersilakan berbicara, sang pastor telah lebih dulu membuka suaranya. "Wahai Khalifah," katanya lantang, suaranya menggema di aula luas itu, "aku datang dari Romawi bukan sekadar membawa salam, tetapi membawa kebenaran." Beberapa ulama saling pandang. Sang pastor melanjutkan dengan nada meninggi, "Negeri kami besar, gereja-gereja kami megah, dan ajaran kami adalah cahaya bagi dunia. Banyak bangsa telah menerima kebenaran itu. Dan aku mendengar di Baghdad ini banyak cendekiawan yang merasa dirinya bijak." Nada terakhirnya terdengar seperti sindiran. Seorang ulama tua mengelus janggutnya, menahan diri. Seorang filsuf muda menghela napas panjang. Namun tak seorang pun memotong pembicaraan. Adab tetap dijaga di hadapan Khalifah. Di sudut aula, duduklah Abu Nawas dengan pakaian sederhana, jubah coklat yang tak semewah milik para pejabat. Ia memegang segenggam kurma dan sesekali memakannya perlahan. Awalnya ia mendengarkan dengan santai. Namun ketika pastor itu mulai berkata, "Ilmu kami lebih tinggi daripada ilmu di timur ini. Bahkan kitab kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah terlintas dalam pikiran para cendekiawan Baghdad." Alis Abu Nawas terangkat sedikit. "Wahai Khalifah," lanjut sang pastor tanpa ragu, "izinkan aku berkata terus terang. Banyak orang memuliakan ajaran yang keliru karena kebiasaan turun-temurun. Tetapi kebenaran sejati adalah apa yang dibawa oleh agama kami." Beberapa hadirin mulai merasa panas di dada. Akan tetapi mereka tetap diam. Khalifah sendiri masih tersenyum tipis, seakan sedang menonton sandiwara yang menarik. Sang pastor berjalan beberapa langkah ke tengah aula. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, tangannya bergerak dramatis. Romawi telah membangun kota-kota besar, perpustakaan, dan pusat ilmu. Kami tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga tentang peradaban. Jika suatu ajaran benar, maka ia akan menghasilkan kejayaan. Dan lihatlah Romawi. Kalimat itu jelas menyiratkan perbandingan. Abu Nawas menelan kurmanya perlahan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau kesombongan bisa ditimbang, mungkin timbangan pasar Baghdad patah hari ini. Seorang cendekiawan di sebelahnya menahan tawa. Pastor itu kini benar-benar berdiri tegak di tengah aula, seperti seorang jenderal di medan perang. "Dan aku mendengar," katanya lagi, "bahwa di istana ini ada orang-orang yang gemar berdebat dan menganggap diri mereka cerdas. Aku datang untuk melihat sendiri." Suasana makin tegang. Beberapa mata mulai melirik ke arah Abu Nawas. Mereka tahu, jika ada yang akan menanggapi, kemungkinan besar adalah pria sederhana yang sedang memegang biji kurma itu. Namun Abu Nawas belum bergerak. Ia justru memperhatikan cara pastor itu berbicara. Nada suaranya, pilihan katanya, sikap tubuhnya. Khalifah akhirnya bersuara lembut. "Wahai Tuan Pastor, di Baghdad ilmu dihormati. Silakan sampaikan pandanganmu. Namun ingatlah, setiap tamu juga dihormati di sini." Sang pastor sedikit membungkuk, tetapi kesombongan masih tampak jelas dalam sorot matanya. "Baiklah," katanya, "maka dengarkanlah." Dan ia pun mulai menjelaskan panjang lebar tentang ajaran dan keyakinannya. Setiap kalimat disampaikan dengan keyakinan penuh, seolah tidak ada ruang untuk pertanyaan. Setiap argumen disusun untuk menunjukkan keunggulan,
bukan untuk berdialog. Di sela-sela itu, Abu Nawas mengamati reaksi para hadirin. Ada yang gelisah, ada yang tersenyum tipis, ada pula yang mencatat dengan serius. Dalam hati Abu Nawas bergumam, ilmu yang benar biasanya rendah hati. Yang berisik biasanya pedagang kain di pasar, bukan pencari kebenaran. Ketika pastor itu kembali menyindir para cendekiawan Baghdad sebagai pemikir timur yang masih perlu pencerahan, Abu Nawas akhirnya meletakkan biji kurma terakhirnya. Ia mengusap tangannya, berdiri perlahan, dan menatap lurus ke arah tamu dari Romawi itu. Belum sepatah kata pun keluar dari mulutnya, namun beberapa orang sudah tahu. Angin Baghdad sebentar lagi akan berhembus. Dan di aula megah itu, di bawah cahaya lentera yang berkilau, pertemuan dua kecerdasan akan segera dimulai. Aula istana masih dipenuhi gema suara sang pastor dari Romawi. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, seperti seorang jenderal yang yakin telah menaklukkan medan perang, padahal belum ada satupun pedang terhunus. Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan wajah tenang, jemarinya bertaut ringan di atas singgasana. Ia bukan hanya pemimpin negeri, tetapi juga pecinta ilmu. Baginya, perdebatan bukan ajang menjatuhkan, melainkan sarana menguji kedalaman akal. Namun hari itu, suasana berbeda. Sang pastor semakin berani. "Wahai Khalifah," katanya lantang, "aku telah mendengar bahwa Baghdad adalah pusat ilmu. Tetapi ilmu tanpa terang kebenaran hanyalah lentera tanpa minyak." Sebagian hadirin menarik napas panjang. Ia melanjutkan, "Agama kami telah membuktikan dirinya melalui sejarah, melalui peradaban, melalui kerajaan-kerajaan besar yang tunduk di bawahnya. Jika suatu ajaran benar, maka ia menghasilkan kejayaan. Lihatlah Romawi." Beberapa orang mulai merasa ucapan itu bukan lagi penjelasan, melainkan perbandingan yang disengaja. Di sudut aula, Abu Nawas berdiri perlahan. Gerakannya tenang, tanpa tergesa. Ia tidak membawa kitab tebal, tidak pula membawa catatan. Hanya sorot mata yang tajam namun penuh senyum tipis. Ia melangkah ke tengah aula. "Wahai Tuan Pastor," ucapnya sopan sambil sedikit membungkuk, "izinkan aku bertanya." Pastor itu menoleh, memandang dari ujung kepala hingga kaki. Ia melihat jubah sederhana, tanpa perhiasan, tanpa lambang kebesaran. "Siapakah engkau?" tanyanya. Beberapa hadirin tersenyum, mengetahui apa yang akan terjadi. "Aku hanya orang biasa di istana ini," jawab Abu Nawas ringan. "Kadang aku dipanggil jika suasana terlalu tegang. Kadang aku dipanggil jika suasana terlalu sepi." Beberapa orang menahan tawa. Pastor itu mengangkat dagu. "Baiklah, bertanyalah." Abu Nawas menatap lurus ke arahnya. "Engkau berkata agama Tuhan adalah yang paling benar. Engkau berkata ilmu di sini belum mendapat terang sepenuhnya. Maka izinkan aku menjadi orang pertama yang ingin tercerahkan." Ia berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. "Jika benar agama Tuhan adalah yang paling benar, maka aku siap memeluknya. Aku siap meninggalkan keyakinanku, hari ini juga." Aula mendadak hening. Seorang pejabat hampir tersedak minumannya. Seorang ulama menoleh cepat ke arah Khalifah. Bahkan wajah Harun al-Rashid menunjukkan ketertarikan lebih besar dari sebelumnya. Pastor itu tersenyum lebar, merasa telah menang sebelum pertempuran dimulai. "Engkau bersungguh-sungguh?" tanyanya. "Sepenuh hati," jawab Abu Nawas mantap, "tetapi dengan satu syarat." "Syarat?" Pastor mengerutkan kening. "Yakinkan aku. Jelaskan padaku dengan cara yang membuat hatiku tidak ragu sedikit pun. Jelaskan sehingga bahkan orang paling sederhana seperti diriku dapat memahaminya tanpa kebingungan." Pastor itu tertawa kecil. "Itu mudah." Ia lalu mengambil kitabnya, membukanya dengan gerakan dramatis. Suaranya kembali menggema di aula. Ia berbicara tentang sejarah panjang ajarannya, tentang para nabi terdahulu, tentang mukjizat, tentang penebusan, tentang kerajaan yang berdiri dan runtuh dalam naungan keyakinannya. Kata-katanya tersusun rapi, nadanya penuh keyakinan. Namun setiap beberapa menit, Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Pastor itu semakin bersemangat. Ia mengutip ayat demi ayat, menjelaskan tafsir demi tafsir, menghubungkan peristiwa demi peristiwa. Kadang ia mengangkat tangannya tinggi, kadang ia memukul udara dengan telapak tangan untuk menegaskan argumen. Para hadirin mendengarkan dengan serius. Ada yang kagum pada kefasihannya, ada yang menunggu celah, ada pula yang sekadar menikmati pertunjukan.
Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya, wajahnya datar. Setelah beberapa waktu, ia bertanya lembut, "Wahai Tuan Pastor, bolehkah aku memastikan satu hal?" "Silakan," jawab pastor dengan percaya diri. "Apakah semua yang engkau jelaskan barusan adalah bukti bahwa agamamu benar?" "Tentu saja," jawabnya tegas. Abu Nawas mengangguk lagi. "Baik, maka teruskanlah sampai aku benar-benar yakin." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung tantangan. Pastor itu menganggapnya sebagai kesempatan untuk semakin menunjukkan keunggulan. Ia pun melanjutkan dengan lebih panjang lagi, lebih detail, lebih berapi-api. Waktu berjalan. Cahaya lentera mulai sedikit bergeser. Beberapa pejabat mulai mengubah posisi duduk. Seorang pengawal menguap pelan lalu segera menutup mulutnya. Namun sang pastor belum berhenti. Ia seperti sungai yang mengalir deras tanpa bendungan. Abu Nawas mulai menyandarkan punggungnya pada salah satu pilar marmer. Wajahnya masih sopan, tetapi matanya mulai berat. Pastor itu semakin meninggikan suara, seolah volume suara bisa menggantikan kejelasan makna. Khalifah memperhatikan dengan seksama. Ia ingin melihat bukan hanya siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang paling tepat berbicara. Akhirnya, setelah penjelasan yang terasa seperti perjalanan panjang melintasi gurun tanpa oasis, sang pastor menutup kitabnya dengan mantap. "Demikianlah," katanya bangga. "Apakah engkau sudah yakin?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun yang terdengar bukan jawaban, melainkan suara lembut dan teratur. "Gererer, gererer." Abu Nawas tertidur bersandar pilar. Beberapa orang menunduk menahan tawa. Wajah pastor itu menegang. Khalifah Harun al-Rashid tak mampu menahan senyum lebarnya. Tantangan telah dilemparkan. Dan pertarungan akal yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara dengkur halus itu mula-mula terdengar seperti angin yang menyelinap di antara pilar-pilar marmer aula istana. Namun semakin lama, bunyinya semakin jelas. Gererer, karerer, gererer. Semua mata tertuju pada satu sosok yang bersandar santai di tiang besar dekat dinding. Abu Nawas, yang beberapa saat lalu dengan penuh percaya diri menyatakan siap berpindah keyakinan. Kini ia justru tertidur pulas. Sementara itu, sang pastor dari Romawi berdiri membeku di tengah aula. Tangannya masih menggenggam kitab. Jarinya terhenti di antara lembaran-lembaran yang tadi ia balik dengan penuh keyakinan. Wajahnya perlahan berubah warna, dari merah bangga menjadi merah padam. Para hadirin mulai saling berpandangan. Seorang pejabat menutup mulutnya, menahan tawa. Seorang ulama tua memalingkan wajah ke arah jendela, bahunya sedikit berguncang. Bahkan beberapa pengawal istana menundukkan kepala agar tak terlihat tersenyum. Di atas singgasana, Khalifah Harun al-Rashid menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Justru sebaliknya, ia seperti menemukan hiburan yang tak ternilai. Pastor itu akhirnya angkat suara, berusaha mempertahankan wibawanya. Apakah ini cara istana Baghdad menghormati tamunya? Suaranya tajam, namun terdengar sedikit goyah. Khalifah mengangkat tangan dengan tenang. "Tenanglah, Tuan Pastor. Orang yang mengantuk bukan berarti tidak menghormati. Mungkin ia hanya sedang mencerna ilmu yang begitu dalam." Beberapa orang hampir tak sanggup menahan tawa mendengar kalimat itu. Pastor itu menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia melangkah mendekati Abu Nawas. "Bangunkan dia," katanya. Seorang pengawal mendekat, namun Khalifah menggeleng pelan. "Biarkan aku sendiri yang memanggilnya." Dengan suara lembut namun jelas, Khalifah berkata, "Abu Nawas, Abu Nawas, Abu Nawas." Tak ada respons. Dengkur masih berlanjut. Beberapa orang kini benar-benar menahan napas karena geli. Khalifah sedikit meninggikan suara, namun tetap bersahabat. "Wahai Abu Nawas, apakah engkau sudah sampai di alam lain sebelum berpindah agama?" Mata Abu Nawas berkedip pelan. Ia menguap lebar, lalu membuka mata perlahan seolah baru kembali dari perjalanan jauh. Sudah selesai?" tanyanya polos. Aula meledak oleh tawa yang akhirnya tak bisa dibendung. Pastor itu mengepalkan tangan, jelas menahan emosi. Abu Nawas berdiri perlahan, merapikan jubah sederhananya. Ia mengusap wajahnya seolah benar-benar baru bangun dari tidur yang sangat nyenyak. "Maafkan aku, wahai Tuan Pastor," katanya santun. "Penjelasanmu begitu panjang.
Aku takut jika aku tidak duduk bersandar, kakiku yang lemah ini bisa roboh duluan. Gelak tawa kembali menggema. Pastor itu mencoba menguasai keadaan. Apakah engkau tertidur karena tidak memahami penjelasanku? Tanyanya tajam. Abu Nawas menggaruk kepalanya. Justru karena aku berusaha memahami, maka aku menunggu sampai intisari dari semua itu muncul. Intisari. Pastor mengerutkan kening. Ya, jawab Abu Nawas ringan. Aku menunggu kalimat yang singkat, jelas, dan tegas. Tetapi yang datang justru seperti kafilah unta tanpa ujung. Beberapa hadirin tertawa lebih keras. Pastor itu mengangkat kitabnya lagi. Aku telah memberikan bukti sejarah, teologi, mukjizat, dan kesaksian para pengikut. Abu Nawas mengangguk cepat. Benar. Dan semuanya indah seperti syair panjang. Tapi aku ini orang sederhana. Kalau ingin tahu apakah air itu manis, aku tidak perlu mendengar kisah tentang sungainya, gunungnya, dan awannya. Cukup beri aku seteguk air. Aula hening sejenak. Perumpamaan itu sederhana, tetapi tepat. Khalifah tersenyum lebar. Pastor itu mencoba membalas. Baiklah, katakan padaku, bagian mana yang membuatmu belum yakin? Abu Nawas menatapnya dengan wajah yang kini sepenuhnya sadar. Wahai Tuan Pastor, ketika engkau berbicara panjang lebar, aku menunggu satu kalimat yang tegas dari nabimu yang mengatakan secara langsung bahwa ia adalah Tuhan dan harus disembah. Pastor itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang, namun terdengar jelas hingga ke sudut aula. Engkau membawa banyak penjelasan dari pengikut, dari sejarah, dari tafsir. Tetapi aku menunggu satu kalimat yang langsung keluar dari lisannya sendiri. Ia berhenti, lalu tersenyum tipis. Dan karena kalimat itu tak kunjung datang, mungkin tubuhku yang lemah ini memilih istirahat. Beberapa orang menutup wajah karena tak kuasa menahan tawa. Pastor itu menatap tajam. Engkau mempermainkan persoalan suci. Abu Nawas menggeleng cepat. Tidak, wahai Tuan Pastor. Justru aku menghormatinya. Karena itu aku ingin kejelasan, bukan putaran kata. Khalifah mengangguk kecil, tanda ia menikmati arah pembicaraan ini. Pastor itu kembali membuka kitabnya, membolak-balik halaman dengan cepat. Kertas-kertas tipis berdesir di antara jari-jarinya. Abu Nawas berdiri santai, kali ini benar-benar waspada. Tidak ada lagi dengkur, hanya tatapan penuh perhatian. Aula istana terasa seperti panggung besar. Semua orang menunggu, bukan lagi pidato panjang, tetapi jawaban yang sederhana. Dan di sanalah ketegangan memuncak. Bukan karena teriakan, bukan karena kemarahan, tetapi karena satu pertanyaan sederhana yang lebih berat daripada 1000 kalimat panjang. Dengkur tadi telah usai. Kini yang menggema di aula Baghdad adalah keheningan yang menunggu kebenaran. Keheningan menyelimuti aula istana Baghdad. Bahkan suara desir lentera yang bergoyang pelan terasa lebih nyaring dari biasanya. Semua mata tertuju pada sang pastor dari Romawi yang kini sibuk membolak-balik lembaran kitabnya. Di hadapan singgasana, Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan tenang, jemarinya menyentuh sandaran kursi berukir. Wajahnya memancarkan ketertarikan, bukan pada kemenangan siapapun, melainkan pada bagaimana akal bekerja di bawah tekanan. Di tengah aula berdiri Abu Nawas, kini sepenuhnya terjaga. Wajahnya santai, seolah ia tidak sedang berada dalam perdebatan besar, melainkan sedang berbincang ringan di kedai kopi. Sang pastor akhirnya mengangkat wajahnya. Engkau meminta satu kalimat yang jelas, katanya, nada suaranya masih mencoba tegas. Tetapi banyak kebenaran tidak dinyatakan dengan cara yang sesederhana itu. Abu Nawas mengangguk pelan. Bisa jadi, jawabnya lembut. Namun bukankah perkara sebesar ketuhanan adalah perkara paling penting? Jika seorang nabi adalah Tuhan, tentu itu bukan rahasia yang disampaikan dengan bisikan. Beberapa hadirin mengangguk setuju. Pastor itu menarik napas panjang. Kebenaran dipahami melalui keseluruhan ajaran, bukan satu kalimat terpisah. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, tetapi aku ini orang awam. Jika aku hendak membeli kuda, aku ingin tahu dengan jelas apakah itu kuda atau unta. Jangan sampai setelah kubayar mahal, ternyata aku harus membawa air di punggungnya. Tawa kecil terdengar di barisan belakang. Pastor itu menatap tajam, merasa sedang dipermainkan. Apakah engkau meragukan kesaksian para pengikut yang menyebutnya Tuhan? Abu Nawas menggeleng ringan. Aku tidak meragukan kesaksian siapapun.
Tetapi aku ingin mendengar dari sumbernya sendiri. Jika beliau benar Tuhan, mengapa tidak berkata dengan tegas, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Aula kembali hening. Pastor itu kembali membuka kitabnya. Tangannya bergerak cepat, mencari ayat-ayat yang bisa menjadi jawaban. Ia membaca beberapa baris dalam hati, lalu berhenti. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang tetap sopan. Aku membaca dalam Yohanes pukul 4:19. Seorang perempuan berkata kepada Yesus bahwa ia melihatnya sebagai nabi. Jika ia nabi, tentu ia bukan Tuhan. Jika ia Tuhan, tentu ia bukan sekadar nabi. Mengapa dalam kisah itu ia disebut nabi? Beberapa hadirin mulai berbisik pelan. Pastor itu menjawab, sebutan itu datang dari perempuan tersebut, bukan dari beliau sendiri. Abu Nawas mengangguk cepat. Tepat. Dan itulah yang membuatku bertanya. Jika beliau adalah Tuhan, tentu ketika seseorang menyebutnya nabi saja, beliau akan meluruskan dengan jelas. Seperti seorang khalifah yang dipanggil pedagang, tentu beliau akan berkata, "Aku bukan pedagang, aku khalifah." Semua mata melirik ke arah singgasana. Khalifah tersenyum tipis. Pastor itu mencoba menyusun jawaban. Kebenaran ilahi kadang dinyatakan secara bertahap. Abu Nawas mengusap dagunya. Bertahap? Wahai Tuan Pastor, jika api menyala di rumahku, aku tidak ingin diberitahu bertahap. Aku ingin diberitahu sekarang juga agar bisa menyelamatkan diri. Gelombang tawa kembali menyebar, meski kali ini lebih tertahan. Pastor itu tampak mulai kehilangan ketenangan. Engkau memandang segala sesuatu dengan logika duniawi, katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. Karena aku memang hidup di dunia ini, Tuan Pastor. Jika aku sudah di langit, mungkin aku akan mengerti tanpa bertanya. Beberapa orang menutup wajahnya karena tak kuasa menahan tawa. Namun Abu Nawas segera kembali serius. Aku tidak ingin mempermainkan keyakinan siapapun. Aku hanya ingin kejelasan. Jika Tuhan berbicara kepada manusia, tentu ucapannya tidak akan menimbulkan keraguan. Pastor itu terdiam. Keringat tipis mulai tampak di dahinya. Abu Nawas melangkah satu langkah mendekat. Wahai Tuan Pastor, engkau tadi berkata bahwa agamamu adalah cahaya yang menerangi dunia. Cahaya yang terang tidak membuat orang tersandung. Ia membuat segala sesuatu terlihat jelas. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Namun jika orang-orang berbeda-beda memahami sosok yang sama, ada yang menyebutnya nabi, ada yang menyebutnya Tuhan, maka bagiku cahaya itu belum cukup terang. Suasana aula terasa berat. Khalifah Harun al-Rashid memperhatikan dengan seksama. Ia melihat bukan hanya perdebatan, tetapi bagaimana kesederhanaan bisa menantang kerumitan. Pastor itu akhirnya berkata dengan suara lebih pelan, "Engkau menyederhanakan perkara yang dalam." Abu Nawas mengangguk. Benar, karena kadang kebenaran paling dalam justru tampak paling sederhana. Ia lalu menoleh ke arah para hadirin. Jika seorang raja masuk ruangan dan semua orang masih bertanya-tanya apakah ia raja atau bukan, maka ada dua kemungkinan. Raja itu tidak memperkenalkan dirinya dengan jelas, atau ia memang bukan raja. Beberapa hadirin mengangguk perlahan. Pastor itu kini benar-benar terdiam. Kitab di tangannya masih terbuka, tetapi ia tidak lagi membalik halaman. Abu Nawas menunduk hormat. Wahai Tuan Pastor, aku menghargai panjangnya penjelasanmu. Tetapi untuk meyakinkan hatiku, aku hanya butuh satu kalimat tegas yang tidak memerlukan tafsir panjang. Ia tersenyum lembut. Karena jika untuk memahami Tuhan saja aku harus tidur satu kali lagi, mungkin tubuhku tak akan sanggup. Aula pecah oleh tawa yang akhirnya tak tertahan. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesadaran bahwa pertanyaan sederhana bisa lebih tajam daripada pidato panjang. Dan sang pastor, yang datang dengan keyakinan akan menaklukkan Baghdad dengan kata-kata, kini berdiri dalam keheningan yang jauh lebih berat daripada sorakan kemenangan. Babak berikutnya belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke aula istana, kesombongan dalam sorot mata sang pastor mulai memudar. Keheningan setelah tawa itu terasa panjang. Bukan lagi tawa mengejek, melainkan tawa yang lahir dari kejutan, bahwa pertanyaan sederhana bisa membuat pidato panjang terdiam. Di tengah aula, sang pastor berdiri dengan kitab masih terbuka di tangannya. Cahaya lentera memantul pada salib raknya, tetapi kilau itu tak lagi secerah saat ia pertama kali melangkah masuk. Di atas singgasana, Khalifah Harun al-Rashid memandang dengan bijak. Beliau tidak menunjukkan keberpihakan,
hanya ketertarikan pada bagaimana akal dan adab saling berhadapan. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri santai, seolah ia tidak baru saja mengguncang suasana aula. Sang pastor akhirnya angkat suara lagi. "Baiklah," katanya dengan nada yang kini lebih hati-hati, "engkau menuntut kejelasan. Tetapi banyak ajaran dipahami melalui keseluruhan wahyu, bukan satu kalimat terpisah." Abu Nawas mengangguk sopan. "Bisa jadi benar. Namun izinkan aku memberi satu contoh kecil." Ia berjalan beberapa langkah ke tengah aula, menghadap para hadirin. Jika seorang raja masuk ke pasar dengan pakaian sederhana, lalu orang-orang memanggilnya pedagang, apakah ia akan diam saja? Beberapa pedagang yang diundang ke istana ikut tersenyum. "Tidak," lanjut Abu Nawas, "raja pasti akan berkata, 'Aku ini raja.' Karena jika tidak, orang-orang akan memperlakukannya sebagai pedagang. Dan itu bukan kesalahan rakyat, melainkan karena tidak ada penegasan." Ia menoleh ke arah singgasana dan sedikit membungkuk. "Bukankah demikian, wahai Amirul Mukminin?" Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum dan mengangguk ringan. Pastor itu mencoba menyela, tetapi konteks ajaran tidak sesederhana pasar. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, kalau pasar terlalu sederhana, mari kita naik sedikit ke dapur istana." Beberapa orang langsung menahan tawa, sudah menduga perumpamaan aneh akan keluar. Di dapur, lanjutnya, ada tukang roti dan ada tukang besi. Jika tukang roti berkata, "Mungkin aku tukang roti, mungkin juga bukan," lalu kita membeli roti darinya, dan ternyata ia menempa besi di belakang, siapa yang salah? Kita atau dia? Gelak tawa kembali terdengar. Pastor itu menghela napas panjang. "Engkau menyamakan hal suci dengan perkara remeh." Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, Tuan Pastor. Aku hanya menunjukkan bahwa dalam hal kecil saja kita butuh kejelasan. Apalagi dalam perkara besar seperti ketuhanan." Suasana kembali serius. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang kini lebih dalam. "Engkau tadi berkata bahwa kebenaran harus dilihat dari buahnya, dari peradaban, dari kejayaan. Tetapi sejarah menunjukkan banyak kerajaan besar yang runtuh. Jika ukuran kebenaran adalah kejayaan dunia, maka kebenaran akan berubah-ubah sesuai zaman." Beberapa cendekiawan mengangguk setuju. Pastor itu mencoba bertahan. Peradaban adalah tanda berkat. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, ketika sebuah negeri dilanda kemarau, apakah itu berarti Tuhannya pergi?" Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Pastor itu terdiam sejenak. Abu Nawas tidak memberi kesempatan lama untuk jawaban. "Wahai Tuan Pastor, aku tidak meragukan kesungguhan keyakinanmu. Tetapi kesungguhan tidak selalu sama dengan kejelasan." Ia melangkah mendekat sedikit. "Engkau mengajak aku berpindah keyakinan. Maka wajar jika aku meminta dasar yang kokoh. Jika aku hendak menyeberangi sungai besar, aku ingin jembatan yang jelas, bukan kabut yang indah." Beberapa hadirin berbisik pelan, terkesan oleh perumpamaan itu. Pastor itu menatap lurus. "Apakah engkau menolak seluruh ajaranku hanya karena tidak menemukan satu kalimat?" Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak menolak. Aku hanya belum diyakinkan." Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih lembut. "Keyakinan bukan sekadar kagum pada pidato. Keyakinan lahir ketika hati tidak lagi bertanya." Khalifah memperhatikan dengan seksama. Ia melihat bagaimana suasana kini bukan lagi tentang siapa yang lebih lantang, melainkan siapa yang lebih tenang. Pastor itu akhirnya berkata dengan nada lebih rendah. "Mungkin engkau memang sulit diyakinkan." Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak, Tuan Pastor. Aku ini justru mudah diyakinkan, asal jelas." Ia mengangkat satu jari. Satu kalimat yang tegas. Ia mengangkat dua jari. Satu pernyataan yang tidak memerlukan tafsir berlapis. Ia menurunkan tangannya. Itu saja. Aula sunyi kembali. Kitab di tangan pastor kini tertutup perlahan. Bukan dengan suara keras seperti sebelumnya, melainkan dengan gerakan pelan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keyakinan mutlak. Kini tampak bayangan keraguan, bukan pada imannya, tetapi pada cara ia menyampaikannya dengan kesombongan. Abu Nawas lalu membungkuk hormat. "Wahai Tuan Pastor, mungkin hari ini aku belum berpindah keyakinan. Tetapi aku belajar satu hal, bahwa suara yang tinggi tidak selalu membuat kebenaran lebih jelas." Ia menoleh ke arah Khalifah. "Dan aku bersyukur berada di negeri yang memberi ruang bertanya tanpa harus takut."
Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bangga. Para hadirin kini memandang Abu Nawas bukan sebagai pelawak istana, melainkan sebagai orang yang mampu menyederhanakan persoalan besar tanpa kehilangan adab. Dan sang pastor, yang datang dengan langkah penuh keyakinan, kini berdiri lebih tenang. Kesombongannya terkikis oleh logika sederhana. Pertarungan belum sepenuhnya berakhir. Namun satu hal telah berubah. Di aula Baghdad hari itu, bukan volume suara yang menang, melainkan kejernihan akal. Aula istana Baghdad perlahan kembali tenang. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara kini berubah menjadi suasana yang lebih teduh. Lentera-lentera kristal tetap bergoyang pelan, memantulkan cahaya ke dinding marmer yang kokoh, seolah menjadi saksi bisu pertemuan dua cara berpikir, yang satu panjang dan membara, yang satu sederhana namun tajam. Di atas singgasana, Khalifah Harun al-Rashid berdiri perlahan. Semua orang segera menundukkan kepala. Sang pastor dari Romawi masih berdiri di tengah aula. Wajahnya tak lagi setegang sebelumnya. Kesombongan yang tadi menyala-nyala kini meredup, digantikan oleh sikap yang lebih tenang. Kitab di tangannya sudah tertutup rapat. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan santai, seolah perdebatan besar barusan hanyalah percakapan biasa di beranda rumah. Khalifah memandang keduanya dengan bijak. "Wahai Tuan Pastor," ucap beliau lembut, "kami menghargai keberanianmu datang jauh-jauh untuk menyampaikan keyakinanmu. Baghdad adalah negeri ilmu. Di sini, pertanyaan tidak dianggap sebagai ancaman." Pastor itu membungkuk hormat. "Dan wahai Abu Nawas," lanjut Khalifah, "engkau mengajukan pertanyaan dengan cara yang tidak merendahkan, meski engkau mampu membuat seluruh aula tertawa." Beberapa hadirin tersenyum. Abu Nawas menunduk sopan. "Wahai Amirul Mukminin," katanya ringan, "aku hanya takut jika aku terlalu lama diam, nanti aku benar-benar tertidur lagi." Tawa kecil kembali terdengar, kali ini hangat dan tanpa ketegangan. Khalifah lalu memandang seluruh hadirin. "Ketahuilah," katanya, "ilmu yang tinggi harus disertai adab yang tinggi pula. Jika ilmu menjadi alat untuk meremehkan orang lain, maka ia kehilangan cahaya. Dan jika pertanyaan digunakan untuk menghina, maka ia kehilangan hikmah." Suasana menjadi hikmat. Pastor itu mengangkat wajahnya. "Wahai Khalifah," katanya pelan, "aku datang dengan keyakinan bahwa aku akan mengajar negeri ini. Namun hari ini aku belajar sesuatu." Beberapa orang terkejut mendengar pengakuan itu. "Aku belajar," lanjutnya, "bahwa kefasihan tanpa kerendahan hati dapat menjadi penghalang, bukan jembatan." Abu Nawas tersenyum tipis, namun tidak menyela. Khalifah mengangguk. "Setiap perjalanan ilmu," kata beliau, "bukan tentang siapa yang menang, melainkan siapa yang pulang dengan hati lebih lapang." Pastor itu lalu menoleh kepada Abu Nawas. "Engkau membuatku tersenyum dan tersudut dalam waktu yang sama," katanya. Abu Nawas tertawa kecil. "Itu karena aku berdiri di sudut, Tuan Pastor. Jadi kalau aku menyudutkan, mungkin itu hanya kebiasaan tempatku berdiri." Beberapa orang kembali tertawa. Namun kali ini, tawa itu bukan ejekan. Ia adalah tawa yang mencairkan jarak. Khalifah kemudian memberi isyarat kepada para pelayan. Minuman dan kurma dibagikan kepada semua hadirin. Ketegangan resmi berakhir. Sang pastor, sebelum meninggalkan aula, berkata dengan suara yang jauh lebih lembut daripada saat ia masuk tadi, "Baghdad memang kota ilmu." Abu Nawas menimpali pelan, dan kadang juga kota dengkur. Tawa kembali pecah, termasuk dari sang pastor sendiri. Setelah rombongan tamu meninggalkan aula, para cendekiawan mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata salah seorang dari mereka, "engkau mampu membuat persoalan besar tampak sederhana." Abu Nawas mengangkat bahu. "Karena kadang persoalan menjadi besar hanya karena kita membiarkannya berputar-putar. Jika benang kusut ditarik dari ujungnya, ia akan lurus sendiri." Ia menatap ke arah pintu aula yang kini tertutup. "Dan kesombongan," lanjutnya, "bukan dilawan dengan kemarahan, tetapi dengan cermin. Biarkan ia melihat dirinya sendiri." Malam itu, kisah perdebatan di istana menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Di pasar, di kedai kopi, di rumah-rumah para pedagang, orang-orang membicarakannya dengan penuh semangat. Namun yang paling diingat bukanlah siapa yang kalah atau menang. Yang diingat adalah satu hal sederhana, bahwa pertanyaan yang jujur lebih kuat daripada pidato yang panjang, bahwa adab lebih tinggi daripada suara keras, dan bahwa tawa yang bijak mampu meruntuhkan kesombongan tanpa menumpahkan setetes pun kebencian.
Di balkon istana, Khalifah Harun al-Rashid berdiri memandang kota Baghdad yang gemerlap oleh cahaya malam. Di sampingnya berdiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah lembut, "kadang aku bertanya-tanya, apakah engkau ini benar-benar pelawak, atau sebenarnya engkau filsuf yang menyamar?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Amirul Mukminin, aku ini hanya orang yang takut jika hidup terlalu serius. Karena jika semua orang terlalu serius, dunia ini akan penuh orang yang merasa paling benar." Khalifah tertawa pelan. Angin malam Baghdad berhembus sejuk. Dan di antara gemerlap kota ilmu itu, berdirilah dua sosok, seorang khalifah dan seorang jenaka, yang memahami satu rahasia penting. Kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Ia hanya membutuhkan kejernihan. Dan kadang, sedikit humor.